Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sbi Fauzan, saya mahasiswa Fakultas Sains Terapan Prodi Agribisnis semester 6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara kerja ponsel. Ponsel merupakan perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk mengirim dan menerima informasi berupa suara, teks, gambar maupun data melalui jaringan seluler. Cara kerja ponsel dimulai ketika pengguna melakukan panggilan, mengirim pesan, ataupun mengakses internet. Sinyal yang dihasilkan oleh ponsel akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan melalui antena menuju menara pemancar atau base transceiver station atau BTS terdekat. Kemudian BTS meneruskan sinyal tersebut ke pusat pengendali jaringan yang disebut Mobile Switching Center atau MSC. Pada ponsel pintar atau smartphone, sistem operasi dan prosesor berperan dalam mengolah data yang diterima maupun yang akan dikirim. Selain itu, ponsel dilengkapi dengan berbagai komponen seperti kartu SIM, antena, prosesor, memori, dan baterai yang bekerja secara terpadu untuk mendukung fungsi dari ponsel tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kerja internet. Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Adapun cara kerja internet dimulai ketika pengguna mengakses suatu layanan seperti membuka situs web atau mengirim pesan elektronik. Perangkat pengguna akan mengirimkan permintaan atau request melalui jaringan internet kepada server yang menyimpan informasi yang dibutuhkan. Data yang dikirim melalui internet tidak dikirim dalam satu kesatuan, tetapi melalui dipecah menjadi paket-paket data kecil atau package. Seperti paket data memiliki alamat tujuan yang diatur. Menggunakan protokol komunikasi, terutama transmission control. Protokol atau internet protokol atau TCP atau IP. Paket-paket tersebut kemudian melewati berbagai perangkat jaringan seperti router dan switch hingga mencapai server tujuan. Setelah server menerima permintaan, server akan mengirim respon berupa data yang juga dipecah menjadi paket-paket data. Paket tersebut dikirim kembali melalui jaringan internet menuju perangkat pengguna. Selanjutnya, perangkat pengguna menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi informasi yang utuh sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk halaman web, video, gambar, atau layanan digital lainnya. Dengan demikian, internet bekerja melalui proses pengiriman, pengalamatan, perutaian, dan penerimaan paket data yang berlangsung dalam waktu sangat singkat, sehingga pengguna dapat berkomunikasi dan mengakses informasi secara real time. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara kerja kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan media transmisi data yang menggunakan cahaya sebagai pembawa informasi. Berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan sinyal listrik, fiber optik memanfaatkan serat kaca atau plastik yang sangat tipis untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan penggunaan yang sangat rendah. Cara kerja kabel fiber optik dimulai ketika data digital
diubah menjadi pulsa cahaya oleh perangkat pemancar atau transmitter yang menggunakan laser atau LED. Pulsa cahaya tersebut kemudian dikirim melalui inti serat optik atau core. Cahaya dapat merambat sepanjang kabel karena adanya prinsip pemantulan total internal atau bisa disebut total internal reflection, yaitu cahaya terus dipantulkan oleh lapisan pembungkus atau cladding sehingga tetap berada di dalam inti serat. Pulsa cahaya yang bergerak di sepanjang kabel membawa informasi dalam bentuk kode biner 0 dan 1. Ketika mencapai tujuan, perangkat penerima atau receiver mengubah kembali pulsa cahaya tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh komputer, ponsel, atau perangkat jaringan lainnya. Keunggulan utama dari kabel fiber optik ini adalah yang pertama, kapasitas transmisi data yang sangat besar. Yang kedua, kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, jangkauan yang luas. Dan yang terakhir, serta ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Oleh karena itu, teknologi fiber optik banyak digunakan sebagai tulang punggung backbone dari jaringan internet modern, sistem telekomunikasi, dan pusat data. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.